Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal Islam dinar rahmah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Dewan Hakim yang mulia dan hadirin yang berbahagia. Kita sungguh bersyukur hidup di bumi Indonesia. Penduduknya taat beragama, tanahnya subur, lautnya membentang dengan aneka ikan, dan gunungnya indah menjulang. Menurut CNBC.com, 10 Maret 2024, Indonesia merupakan negara muslim terbesar kedua di dunia yang tinggi toleransinya. Bahkan kita telah menjadi inspirator dunia dalam penciptaan kehidupan yang damai di tengah-tengah masyarakat multikultural. Namun akhir-akhir ini kita prihatin. Kehidupan yang harmonis itu mulai terusik oleh kelompok radikal yang memaksakan kehendaknya dengan kekerasan. Harian Republika 23 Februari 2024 menulis bahwa sepanjang tahun 2023 terjadi 65 pengerusakan dan penolakan pembangunan tempat ibadah yang berujung ricuh. Inilah hadirin hal-hal yang mengancam negeri ini untuk meraih Indonesia emas. Oleh karena itu hadirin, izinkan kami menyampaikan syarah Al-Quran dengan judul Mencetak Generasi Rahmatan lil Alamin, Menyongsong Indonesia Emas. Sebagai pijakan, mari kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 105 sampai 107. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. Inna fi hadza labalaghan liqaumin 'abidin. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah
yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sungguh kami telah menuliskan di dalam kitab Zabur setelah tertulis di dalam Adz-Dzikr bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Sungguh apa yang telah disebutkan dalam Al-Quran ini benar-benar menjadi petunjuk bagi orang-orang yang menyembah Allah. Dan tidaklah kami mengutus engkau, melainkan untuk membawa rahmat bagi semesta alam. Dewan Hakim yang mulia Dan hadirin yang berbahagia, 3 ayat di atas menjelaskan bahwa jauh sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, Allah sudah menegaskan bahwa bumi ini harus dikendalikan oleh orang-orang yang saleh atau ibadiyas salihun, yaitu orang-orang yang beriman dan kasih terhadap manusia serta alam semesta secara keseluruhan. Dalam tafsir Al-Maraghi juz 17 halaman 87 dikatakan kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah rahmat, baik melalui ajaran yang dibawa maupun melalui keteladanan akhlaknya. Siapkah kita menjadi pelopor rahmatan lil alamin? Syekh Abdul Hasan An-Nadwi dalam bukunya Madza Khasiral Alam bin Hitatil Muslimin halaman 78 menyajikan fakta bahwa sebelum Islam datang masyarakat Makkah amat tak beradab. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang, mereka berubah menjadi masyarakat yang maju dan berakhlak. Dewan Hakim dan hadirin rahimakumullah. Harian Republika 23 Februari 2024 menulis bahwa terdapat 1.700 konten ujaran kebencian terhadap kelompok beda agama dan juga aliran. Kita juga sedih adanya orang yang terhormat namun seenaknya berbicara di media sosial tanpa mempertimbangkan perasaan orang. Ia bukannya melahirkan inovasi terdepan, melainkan hanya menciptakan kericuhan. Kita bisa pastikan hadirin, ia bukanlah muslim rahmatan lil alamin, melainkan la'natan lil alamin. Hadirin, jika hal ini dibiarkan berlarut-larut, bukan tidak mungkin kehancuran akan melanda bangsa kita. Betul hadirin? Kita amat membutuhkan generasi yang cerdas, pemberi kasih dan solusi. Bukan generasi pencaci maki dan merusak tatanan negeri. Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri dalam Sirah Nabawiyah menyebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap hari menyuapi makanan kepada pengemis yang buta. Siapa pengemis buta itu? Dia adalah orang yang berbeda agama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari berikutnya, ia menolak disuapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an karena tidak selembut suapan orang biasanya. Maka saat itulah Abu Bakar memberitahu dengan lembut, "Ketahuilah bahwa aku Abu Bakar dan yang biasa menyuapimu telah meninggal."
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Sekali lagi, mari kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 159. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن الله يحب المتوكلين صدق الله العظيم. Maka berkat rahmat Allah, engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Maha benar Allah atas segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Dewan Hakim yang mulia Dan hadirin yang berbahagia, dalam ayat ini tersirat perintah untuk berperilaku lemah lembut, suka memaafkan, bermusyawarah dalam segala hal, dan selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir juz 2 halaman 475. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sejati adalah muslim yang lidah dan tangannya tidak menyakiti muslim lainnya. Hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an. hadirin,
penyelamatan lingkungan adalah isu besar dunia saat ini. Banjir, tanah longsor, kekeringan sumber air dan bencana lainnya tidak lain disebabkan manusia sudah kehilangan sifat rahmatan lil alamin. Kami memanggil, hai generasi muda, ayo bangkit, bergerak cepat, mewujudkan semangat Nusantara baru Indonesia maju. Mari kita wariskan untuk generasi kita bumi yang menyehatkan dan menyenangkan. Kepalkan tangan, ayo bergerak bersama dengan misi rahmatan lil alamin. Setuju? Oleh karena itu hadirin, pemuda harus terus belajar mengikuti perkembangan, apalagi pada era informasi saat ini. Albert Einstein, fisikawan teoritis asal Jerman, mengatakan, when you stop learning, you start dying. Artinya, Jika kamu berhenti belajar, maka itulah hari kematianmu. dalam level dunia, patut kita acungi jempol untuk Menteri Luar Negeri kita, Ibu Retno Marsudi, yang berhasil dipercaya oleh dunia untuk ambil bagian dalam perdamaian, khususnya di Palestina. Kita bangga Indonesia telah menjadi negara rahmatan lil alamin. Hidup Indonesia, Hidup Palestina! hadirin, satu pantun dari kami. Pohon Kamboja berbunga lebat. Tumbuh subur di tepi kolam. Jadikan Islam sebagai rahmat, menebar damai bagi seluruh alam. Dari uraian di atas dapat kita ambil kesimpulan. Pertama, hanya generasi rahmatan lil alamin yang bisa menjaga persatuan dan mengantarkan bangsa memasuki Indonesia emas. Kedua, untuk mencetak generasi rahmatan lil alamin, pemerintah harus bergandeng tangan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, penyedia platform digital, dan seluruh elemen bangsa. Sebagai penutup, kami mengajak Dewan Hakim yang terhormat dan hadirin untuk bersolawat bersama. Wahai rakyat Indonesia, jangan sampai terpecah. Jagalah kerukunan dan persatuan bangsa. Mari bersama Maulaya